Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang dakwah. Dakwah ini seruan atau ajakan. Tentu saja karena sifatnya ajakan, maka ada yang mau, ada yang tidak. Ketika Anda mengajak orang dan enggak mau, jangan sakit hati. Ketika Anda mengajak orang dan orang itu mau, jangan terlalu bangga. Karena bisa jadi orang yang mau sekarang suatu saat dia akan menolak dan sebagainya. Dan ajakan ini tidak bisa dipaksakan, karena orang itu juga tidak bisa dipaksa untuk menerima ajakan Anda. Maka dakwah yang terbaik adalah dakwah rahmatan lil alam. Dakwah dalam konteks rahmah, mewujudkan kasih sayang kepada seluruh pihak di alam ini. Nah, ajakan-ajakan dakwah dalam konteks kemasyarakatan kita itu tidak bisa hanya menggunakan pendekatan keagamaan, pendekatan budaya, pendekatan kultural itu juga penting kita gunakan. Pendekatan kemanusiaan juga penting kita lakukan. Nah, dan inilah yang dicontohkan oleh banyak ulama kita. Di antara para ulama ini yang kita kenal dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini adalah salah satu ulama yang bisa kita jadikan rujukan ketika kita itu akan melakukan dakwah misalnya. Beliau seorang yang piawi dalam politik, tetapi dalam konteks dakwah beliau selalu menggunakan pendekatan usuliyah, tidak hanya semata-mata menggunakan pendekatan fikih atau hukum. Karena hukum atau hudud itu batasan-batasan dari Allah, itu bermakna hukum, terutama hukum fikih, ini adalah sebagai alternatif yang sifatnya terakhir kalau itu dalam konteks penggunaan hukum pidana maupun perdata di dalam Islam. Adapun kalau dalam konteks fikih, ini sebenarnya fikih itu kan produk jadi. Fikih itu produk jadi hasil dari istimbatul hukum para ulama. Proses pengambilan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dari dan hadis, ini kemudian menjadi produk jadi dalam bentuk fikih. Nah, fikih formalistik itu harusnya fleksibel. Kenapa fleksibel? Ya karena ini harus bisa menyelesaikan semua apapun persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, maka agar bisa fleksibel, maka fikih itu ada kaidah-kaidah pokoknya. Ini namanya usul fikih. Usul fikih itu sering digunakan sebagai salah satu piranti dalam konteks istimbatul hukum, sehingga produk fikih jadi yang dihasilkan ini juga bisa selalu salih likul zaman walikul makan, selalu sesuai dengan masa, waktu maupun tempat di mana Islam itu hadir. Nah, suatu saat Mbah Wahab Hasbullah ini ditanya oleh Presiden Soekarno. Pertanyaannya enak, apakah nasionalisme itu termasuk dari ajaran Islam? Mbah Wahab Hasbullah jawabnya bukan persoalan ya ajaran atau bukan, enggak gitu. Beliau jawabnya bahwa nasionalisme yang disertai dengan bismillah, maka itu adalah ajaran Islam. Ini kata Mbah Wahab. Kalau Islam itu dilaksanakan dengan benar, maka pasti umat Islam itu punya nasionalisme. Artinya apa? Artinya bahwa negara Indonesia ini sudah benar, bahwa ini ya sudah betul secara syariat kan gitu. Secara fikih sudah oke. Asal yang mendiaminya itu juga orang-orang yang konsisten dengan Islamnya, yang beragama Islam. Mereka konsisten dengan itu. Artinya ketika nasional seperti ini dibalut dengan bismillah, mencintai negara, membela negara, berdomisili di negara ini dengan menjalankan agama, maka itu ya sudah benar gitu. Nah, Kiai Wahab Hasbullah itu orang yang pintar untuk menerjemahkan Islam dalam konteks kenegaraan, kemasyarakatan, dan juga dalam konteks keanekaragaman di Indonesia ini. Jadi beliau itu
fleksibel karena di dalam hudud persoalan hukum selalu lebih mengarahkan kepada proses keinsafan diri sendiri. Insaf itu kesadaran yang berasal dari dalam diri untuk mau melakukan sesuatu. Bisa jadi insaf itu dimulai dari konsep pertaubatan, yang dari pertaubatan itu kemudian berakhir dengan ketaatan, sehingga dengan itu maka akan terjadi keselamatan. Ini uniknya Mbah Wahab dalam mengaplikasikan dan mewujudkan ajaran Islam di Indonesia. Dan perlu ini kita contoh cara beliau berdakwah. Pada suatu hari ada seseorang yang rawuh ke Mbah Wahab Hasbullah, dan dia menyatakan, "Mbah, saya mau berkorban, tetapi saya punya sapi satu. Ini mau saya buat korban untuk satu keluarga, boleh apa tidak? Keluarga saya 8, 7 dewasa, yang satu anak saya yang masih kecil. Saya boleh tidak korban dengan satu sapi?" Mbah Wahab Hasbullah tidak lalu menjelaskan bahwa secara fikih sapi itu hanya untuk 7, kalau ada 8 harus tambah 1 kambing, dan tidak. Mbah Wahab Hasbullah hanya menjawab begini, "Kamu boleh berkorban dengan 1 ekor sapi untuk keluargamu yang 8 itu. Cuma nanti di akhirat kan orang mau ke surga kan harus naik sapi ini. Anakmu yang masih kecil belum bisa naik sapi ini. Maka untuk bisa naik sapi, untuk bisa lompat ke situ harus ada tangga. Nah ini kamu belikan saja kambing 1 untuk ance-ance, untuk batu loncatan dia bisa naik ke sapi itu." Nah orang ini akhirnya ya oke kalau gitu dah. Apalagi cuma 1, bahkan 3 kambing pun akan saya beli asal anak saya juga bisa ikut ke surga naik sapi itu. Nah, ini kan persoalannya bukan hanya masalah bahwa sapi untuk 7 orang harus ditambah 1 kambing, tidak begitu. Orang ini mau karena dia itu dalam benaknya itu anak kecil itu agar bisa naik sapi harus ance-ance kambing, hanya itu saja. Dia tidak kemudian oh iya ding menurut fikih kiri, enggak. Jadi hukum ini bisa berjalan tetapi dengan pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Ini yang dicontohkan oleh Mbah Wahab Hasbullah itu. Nah, sehingga kita perlu menyadari dakwah itu ya begitulah. Pakailah pendekatan-pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial, pendekatan budaya, kultural, dan utamanya adalah pendekatan kemanusiaan, sehingga orang itu bisa menerima dakwah dengan enak. Dan Islam itu bisa bisa hadir di semua tempat, pada semua kalangan, dan juga di semua waktu. Kita itu tidak mungkin begitu dakwah langsung berhasil 100%. Tetapi walaupun begitu jangan ditinggalkanlah. Ada kaidah, ma la yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Kalau memang tidak bisa dicapai semuanya, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Tetap lakukan untuk berhasil salah satu bagiannya. Siapa tahu dari salah satu bagian itu maka akan nanti pelan-pelan akan didapatkan keseluruhannya. Maka di tengah dakwah yang semakin dogmatis hari-hari ini, perlu kehadiran sosok-sosok seperti Mbah Wahab yang menguasai usul fikih, yang bisa menghadirkan Islam dengan enak, santai. Artinya itu dakwah itu bisa luas dan luas. Luas artinya dakwah Islam ini bisa meluas kemanapun, diterima oleh siapapun dan dimanapun, tetapi luas dalam penyampaiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.